Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jemingun, mahasiswa Prodi Pascasarjana Pendidikan Dasar Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan kajian pengembangan kurikulum dari kurikulum KTSP 2013 dan kurikulum Merdeka atas bimbingan dosen pengampu Bapak Taufik Muchtarom, MPD PhD. Selanjutnya, pertama saya perkenalkan pengertian kurikulum terlebih dahulu, bahwa menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum diarahkan untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di sebuah lembaga pendidikan. Kurikulum selalu berubah dari waktu ke waktu karena menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan perkembangan zaman. Kurikulum yang berlaku di Indonesia telah mengalami berkali-kali perubahan dalam usaha menyesuaikan iptek dan zaman sebagaimana disebutkan di depan tadi. Dalam forum ini penjelasan saya akan saya batasi hanya 3 perubahan kurikulum terakhir, yakni kurikulum KTSP, kurikulum 2013, dan seperti saat ini adalah kurikulum Merdeka. Bagaimana perbedaan ketiga kurikulum tersebut dalam pembelajaran? Berikut saya sampaikan dulu kurikulum KTSP. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 1 Ayat 15 menyatakan bahwa KTSP itu adalah kurikulum operasional yang dibuat dan diterapkan oleh satuan pendidikan. KTSP adalah pemikiran modern dalam perkembangan kurikulum yang menyerahkan kemandirian terhadap satuan pendidikan dan keterlibatan kolaboratif, serta memperlancar teknik pembelajaran di sekolah. Tujuan kurikulum KTSP adalah agar kurikulum sesuai dengan kekhasan atau karakteristik, kondisi, potensi, kebutuhan, dan permasalahan daerah, serta satuan pendidikan dan peserta didik. Adapun kelebihan dan kekurangan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP tersebut adalah: pertama, kelebihannya mendorong otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan dan mendorong guru, kepala sekolah, dan manajemen sekolah untuk lebih kreatif. Yang kedua, kelebihan dari kurikulum KTSP adalah sekolah dapat menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu sesuai dengan kebutuhan siswa. Sedangkan yang ketiga adalah selain itu, KTSP memberi sekolah kesempatan yang lebih besar untuk menyesuaikan kurikulum mereka dengan kebutuhan atau sesuai dengan kebutuhan sekolah. Sedangkan kekurangan dari KTSP, yang pertama adalah isi dan pesan kurikulum masih terlalu luas, ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan materi yang luas dan sulit melampaui perkembangan usia anak. Yang kedua, kurikulum lebih banyak berfokus pada kompetensi yang telah dikembangkan daripada kompetensi yang telah dikembangkan. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum kurang memprioritaskan kompetensi yang telah dikembangkan daripada kompetensi yang akan dikembangkan. Kemudian selanjutnya yang kurikulum 2013.
Kurikulum 2013 dirancang untuk meningkatkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang baik. Ini adalah bentuk penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya atau kurikulum KTSP. Penyempurnaan yang sangat penting juga ada mengadopsi pendekatan ilmiah, scientific approach, yang mendorong siswa untuk mengamati, bertanya, menalar, mencoba, dan membentuk jaringan. Kurikulum ini juga dirancang untuk mencakup bidang sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui penilaian proses hasil belajar yang menggunakan penilaian autentik. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada fenomena alam, sosial, seni, dan budaya sebagai subjek pembelajaran. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 ini lebih menekankan pada 3 aspek: menjadikan siswa berakhlak mulia atau afektif, berketerampilan psikomotorik, dan berpengetahuan atau kognitif. Oleh karena itu, diharapkan siswa menjadi lebih produktif, inovatif, dan kreatif. Ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari kurikulum 2013. Kelebihannya, yang pertama adalah kurikulum 2013 ini menggunakan pendekatan konstekstual atau alamiah karena berfokus dan bermuara pada hakikat peserta didik untuk mengembangkan kemampuan mereka sendiri. Yang kedua, berbasis kompetensi dan karakter, sehingga menjadi dasar untuk membangun kemampuan tambahan. Yang ketiga adalah pendekatan kompetensi dapat mempercepat pengembangan bidang studi atau mata pelajaran tertentu, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Sedangkan kelebihan terakhir adalah kurikulum ini memberikan layanan yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara siswa di desa dan siswa di kota. Kemudian kekurangan dari kurikulum 2013 yang pertama adalah rumitnya penilaian. Yang kedua adalah sedikitnya pelatihan serta sosialisasi tenaga pendidik. Yang ketiga adalah terlalu sedikit bahan ajar dan referensi lain, dan minimnya sarana fasilitas dan perlengkapan penunjang yang diperlukan dalam proses pembelajaran. Kekurangan yang lain adalah menganggap semua siswa dan guru memiliki kapasitas yang sama. Banyaknya materi yang harus siswa kuasai, pada akhirnya materi yang diberikan oleh pengajar tidak dapat diterima dengan baik oleh siswa. Kekurangan yang lain adalah panjangnya jam pelajaran, membuat siswa terbebani. Yang terakhir adalah siswa masih terbatas dalam pengetahuan saja dan informasi yang diperlukan untuk pengembangannya ke depan. Kemudian kurikulum merdeka adalah kurikulum yang berlaku saat ini. Kurikulum ini sebagai bentuk penyempurnaan dari kurikulum 2013. Kurikulum ini menawarkan berbagai jenis pembelajaran intrakurikuler untuk memaksimalkan tersebar luasnya pendidikan di Indonesia. Kurikulum merdeka ini memberi lebih banyak kebebasan bagi sekolah dan guru untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Pada tahun 2022-2023, Satuan Pendidikan dapat menggunakan IKM atau implementasi kurikulum merdeka secara mandiri dengan 3 level, yakni level mandiri belajar, yang kedua level mandiri berubah, dan yang ketiga adalah level mandiri berbagi. Semua diserahkan sekolah sesuai dengan tingkat kesiapannya masing-masing. Tujuan kurikulum merdeka ini untuk menyelesaikan masalah pendidikan sebelumnya yang meningkatkan potensi dan kemampuan peserta didik dengan membuat program pembelajaran yang relevan dan interaktif, salah satunya dengan proyek. Namun demikian, ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari kurikulum merdeka.
kelebihan dari kurikulum Merdeka yang pertama adalah kurikulum lebih sederhana tetapi cukup mendalam. Yang kedua, kurikulum Merdeka lebih berfokus pada pengetahuan esensial dan pengembangan siswa berdasarkan proses tahapan. Yang ketiga adalah pembelajaran lebih menyenangkan, tidak tergesa-gesa atau terkesan menyelesaikan materi, dan pembelajaran lebih bermakna. Yang keempat adalah peserta didik memiliki lebih banyak kebebasan, seperti tidak ada lagi program peminatan untuk siswa SMA. Peserta didik dapat memilih mata pelajaran apa yang mereka minati berdasarkan minat dan bakat mereka. Ini adalah kelebihan dari kurikulum Merdeka. Kemudian ada beberapa kekurangan dari kurikulum Merdeka ini. Yang pertama adalah kurikulum Merdeka masih jauh dari sempurna dalam hal penerapan. Yang kedua, sistem pendidikan dan pengajaran yang direncanakan tidak atau belum berhasil sepenuhnya. Yang ketiga adalah sistem yang tidak terstruktur dan kekurangan sumber daya manusia yang handal. Kesimpulan dari kajian pengembangan kurikulum KTSP, kurikulum 2013 dan Merdeka adalah kurikulum sebagai panduan dan landasan dalam proses pendidikan selalu berkembang mengikuti perkembangan berbagai aspek kehidupan, baik lokal maupun global. Namun demikian, dalam pengembangannya, kurikulum haruslah memiliki landasan filosofi pendidikan yang kuat dan jelas, yakni landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, dan landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik, sebagai praktisi pendidikan, ataupun masyarakat peduli pendidikan, sudah sepantasnya mendukung dan memiliki keyakinan bahwa perubahan kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka ini adalah jalan terbaik untuk meningkatkan kualitas pendidikan saat ini dan memiliki optimisme keberhasilannya serta memberikan keyakinan kepada masyarakat luas bahwa opsi ini adalah opsi terbaik. Terima kasih. Cukup sekian. Ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.